Salam kawan belajar. Bersyukur pada Tuhan kita selalu disehatkan, dan yang lagi sakit kita doakan agar kembali pulih dan bersemangat untuk belajar. Nah kawan belajar, pada materi kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Dan setelah menyimak materi ini, diharapkan kawan belajar mengetahui 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, sebelum ke materi utama, tentu kawan-kawan sudah tahu pengertian kalor. Ya benar, kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Lalu bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama dengan cara konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu memegang ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Atau saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Ini juga contoh perpindahan kalor dengan cara konduksi. Lalu saat kita menyetrika. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika. Nah kawan belajar, itu tadi perpindahan kalor secara konduksi. Kini kita ke cara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik, termasuk juga pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah yang juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Adapun contoh dengan cara radiasi adalah saat kalian berkemah, lalu menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Ini termasuk contoh radiasi. Panas matahari dapat sampai ke bumi juga termasuk radiasi. Hal ini karena kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi. Karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat. Nah, kamu belajar. Demikian tadi sedikit uraian materi tentang perpindahan kalor dan 3 cara perpindahannya, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan kalian cari sumber lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk akses terus portal Kawan Belajar. Salam kawan belajar, semangat untuk belajar.